warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sepekanbaru, ketemu dengan senior saya, Ki Dewo. Kami dulu tetanggaan di sini di Kapling. Cuman karena urusan masing-masing, jadi kita ketemu udah lama banget malah nggak ketemu teman-teman baru. Jadi kalau ada yang mengira saya nggak kenal Ki Dewo, salah nih. Kalau ada yang mengira Ki Dewo nggak kenal saya, malah salah. Beginilah kami. Ambil makan Ki. Iya, lanjut santai. Sekarang dunia mistik makin populer ya. Sudah terlalu banyak praktisi sekarang Mas. Kita yang lama-lama ini udah mulai tergeser pelan-pelan gitu. Waduh. Karena sekarang ini kan yang praktisi sekarang ini udah gimana ya? Mereka lebih kreatif gitu. Tapi saya nggak tahu kreatifnya seperti apa. Kreatif kayak buat sentimen gitu kan. Ya. Kalau ilmu ini nama-nama ilmu dibuat seserem mungkin gitu, gimana seserem mungkin gimana ya? Saya kan makan dulu nih ya. Itu mungkin karena tuntutan kali ya, jadi dibuat Karena begini Mas ya. harus bisa gitu ya. Ya, kadang-kadang orang kan ingin ilmu itu dibuktiin. Sebenarnya kadang-kadang ilmu itu tidak semua bisa dibuktiin. Iya, betul, Ya. setuju aku, setuju. Sama kalau kita praktek, kita punya pasien ini kan kadang-kadang betul nggak lu sakti. Buktinya apa? Ya. Kadang-kadang susah. Kita juga nggak bisa maksain diri kita. Kan? Ya. Terus Sama dengan orang masuk ke mediumisasi gitu kan. Mediumisasi itu sebenarnya kan tidak semua orang bisa dijadikan moderator. betul, Mediator, betul, kan? betul, setuju. Itu kan ada tekniknya, ada tata caranya. Ada syaratnya. Iya, ada syaratnya, tidak seperti gampang dideblet kayak di film-film gitu kan. Langsung masuk, langsung kesurupan. Saya kadang-kadang nggak ini juga sih, nggak nerima juga kalau hal seperti kayak gitu kan. Tapi sebetulnya Ki Dewa merasa resah nggak dengan fenomena sekarang ini? Orang tiba-tiba instan berilmu itu nggak resah. Kita kasihan sama orang yang benar-benar membutuhkan orang-orang yang benar sebenarnya kan? Sebenarnya gini aja, kalau saya lihat orang ini beda ya. Kalau saya kan memang sini kan profesi, ya. Memang di mata pencaharian saya di sini, kerjaan saya di sini. Kadang-kadang kalau orang sekarang ini kan banyaknya mereka hanya hobi. Oh iya. Biar nampak kesannya kayak keren. Keren ya, betul. Ya kan gue nih keren. Ya. Nunjukin gue sakti. Tapi saktinya sakti yang seperti apa gitu. Ya seperti saya bilang tadi kan, ilmu ini tidak semuanya kita bisa tunjukin. Udah bisa saya liatin, yang penting orang bisa ngerasain itu aja. Ya. Orang datang minta tolong ke kita, mereka dapat merasakan hasilnya. Nah itu yang sebenarnya intinya kan. Dan memang proses ya kan? Nama proses pengobatan proses kan? Nggak ada langsung bisa langsung di situ kan? Sama dengan orang pengen cantik, orang pengen menarik. Ya. Nah kita kan arahnya ke situ mulai gini kan. Betul. Mulai diarahin nih kan Ya. kita kan. Ya. Orang pengen cantik, orang pengen menarik. Ya. Tentu kan orang cari cara, gimana sih? Cari caranya gini, kan ada media gitu. Ya. Bagaimana membuat orang ini supaya terlihat cantik, lihat menarik. Itu kan banyak medianya. Ada yang seperti saya tadi ceritain sebelum kita rekam nih. Kan kita sempat ngobrol tadi kan? Ngobrol betul. Masalah tentang susu, betul. pemikat, gitu Ya. kan? Berarti minyak pemikat aura atau apa Ya. gitu. Nah, Manjus ini kan tadi nanya tuh, susuk. Iya, Susuk jenis-jenis apa sih, susuk Ki? itu ya. Susuk itu apa sih Ki? Kan? Iya, penasaran sih Ki. Namanya sih terkenal sih susuk, tahu semua orang tahu sih susuk itu. Susuk ya, susuk itu tahu. Tapi jenis-jenis susuk kan nggak semua orang juga tahu kan. Susuk. Dan ini kebetulan di bidang Ki Dewo langsung loh nih. Jadi susuk itu gini loh kan. Susuk itu kan dalam arti katanya masuk, susu, diasup, dimasukin. Jadi pada zamannya dari dulu udah ada susuk gitu. Dari zaman sebelum agama Islam masuk ke dalam di Indonesia. Ya. Mungkin susu itu sudah ada gitu. Mungkin iya udah Pak ya. Udah lama kan? Iya. Cuma kan susuk yang model dulu itu kan beda sama sekarang Jo. Bedanya Ki? Jadi gini, orang tahu susuk itu kan emas, berlian, intan, ya kan? Cuma hal yang seperti itu yang mereka tahu, susuk yang dimasukin ke dalam kulit, ya kan? Nah, jadi menurut berjalannya waktu, kemudian orang kan ngembangin. Karena apa? Karena kalau dimasukin ke dalam, kadang tidak semua orang mau.
karena sakit. Oh iya betul. Sebenarnya kan sakit gitu Karena kan. sakitnya betul. Ya, terus katanya juga ada risiko. Ya kan, risiko katanya nanti matinya susah. Ada kalau saya lihat sih sebenarnya saya pikir nggak ada mati ininya sangkut pautnya dengan mati. Kalau memang nggak ada, nggak ada juga kan itu. Iya, kalau mati mati aja gitu kan. Iya, paradigma berarti masyarakat tuh Ki, kalau pasang susuk ini takut susah mati gitu ya. Dan syirik atau apa gitu ibaratnya kan itu. Sebenarnya sih enggak, kalau saya enggak. Jadi susuk itu berlian, emas, intan itu cuma medianya. Dia oke. Sebenarnya kan pelakunya yang sebenarnya lebih dominan. Kalau seandainya saya bukan paranormal, saya masukin emas, itu kan nggak ada jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, nggak ada daya tariknya. Iya. Ya kan? Tapi kan ada ritual-ritual khususnya, ada cara-caranya, ya kan? Betul. Ada tata lakunya seperti apa gitu loh. Jadi nggak seperti yang mereka lihat, oh gampang masuk susu pakai emas masukin. Dia nggak tahu gimana Nggak tahu. kita untuk mempelajari di mana, Iya. di sebelah mana, di titik Sarana spot itu kan mana. juga bukan langsung dibeli langsung dipasang, tapi kan Kan? ada doa-doanya, ada tata cara pengisian susuknya supaya susuk ini ada isinya, ada energinya. manfaatnya. Betul. gitu. Tapi selama ini si Bewok masang susuk ada pantangannya nggak? Kalau saya sih Secara umum nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi- Jadi kalau pasang susuk, saya juga bingung nih ya. Pasang susuk, makan pisang, susuknya mati. Itu. Lewat jemuran hilang. Hilang. Itu. Padahal hubungannya apa gitu? Nggak ada dia. Nggak ada. Kalau saya itu akal-akalan aja. Jadi supaya kalau si pasien lewat di bawah jemuran nggak sengaja, tentu kan tersugesti dan jadi waduh copot nih. Tuh nih, akhirnya dia datang lagi ke dukunnya kan. Datang di kamar bayar lagi. Oh iya betul. Terus lagi. Betul. Ya ada sih, nggak ada sangkut pautnya. Iya. Pisang emas, orang meninggal, jemuran, itu khusus pengasihan memang fenomenal teman-teman. Iya. Memang begitu banyak. Jadi lebih cerdas lah untuk menyikapi sesuatu objek gitu loh. Judul. Jadi jangan menilai secara subjektif, secara perasaan. Jangan. Kita harus menilai secara objektif, real. Kenyataan ini seperti apa? Nah, timbul kan pertanyaan why. Kenapa? Jangan langsung terima aja teman-teman. Ya kan kebetulan beliau salah satu-satunya mungkin pakar susu di Pekanbaru, dan beliau ini lebih ke spesialis begitu. Beliau bukan berarti beliau tidak paham supranatural yang dalam hal yang lain, tidak. Cuma beliau lebih menggeliti itu seperti bagaimana membuat orang kelihatan menarik supaya tidak ditinggali pasangannya. Karena supaya pasangan tidak selingkuh itu wajar dong. Itu cara supaya kita itu kelihatan menarik dan tidak ditinggali pasangannya itu baik kan. Tapi banyak orang salah kaprah mungkin kan begitu. Udah menarik, banyak yang suka, lupa diri. Nah, ini jadi masalah. Kan gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan jemuran, dengan pisang emas, dengan buah durian atau apapun istilahnya, nggak ada. Jadi mungkin itu tadi kan supaya datang lagi ke paranormalnya. Jadi tambahan intan, emas, berlian, ada jenis susuk lain lagi? Banyak. Kalau saya sekarang membuat suatu media yang saya jadikan susuk itu lebih simpel gitu loh. Jadi nggak terlalu menjelimet seperti dimasukin. Kalau dulu kan harus dimasukin di bawah kulit, ya kan. Nah, terus risikonya kan satu sakit. Terus kalau seandainya nanti nggak cocok kan bisa infeksi. Iya betul. Nah, secara medisnya kan gitu Meditasi ya. Nah, saya sekarang ini menciptakan sebuah media itu susuk gitu dalam bentuk mustika. Batu jadi Kan jadi batu yang memang betul dibikin kecil sekali. Itu saya pesan khusus itu bukan batu tarikan, bukan, tapi memang suatu media yang saya buat gitu ya. Saya tempat khusus, kemudian saya ritualkan, saya masukin energi di dalam batu itu. Nah, jadi sistemnya juga pemasangannya tidak dimasukin ke dalam kulit lagi, tapi cukup dengan ditelan. Ditelan, nanti pada saat dia ditelan, barang itu pada saat dia buang air atau apa, dia keluar. Jadi yang tinggal di dalam energinya yang kita ambil. Oh, Gitu loh. teman-teman, ada susuk tambahan baru ini saya juga baru dengar nih. Saya ini juga pencinta supranatural ya.
Ini ciptaan, artinya penemuan pola pikir bagaimana menyederhanakan susuk ini biar nggak mahal, nggak repot masukkan dalam kulit karena nggak semua kulit orang bisa terima. Ada lagi nih, Tuh, tambahannya. susuk cair. Nah, Ini bukan susu ya, Ki ya. Bukan. Susu cair ya. Bukan, Jangan nakal. susuk. Susuk ya. Ada susuk ya. Oke. baru 40 hari jangan nakal. Oh iya. Siap. 40 hari udah bilang bicara susu. Iya. Aku kaget kalau kalimat kadang-kadang huruf K-nya ini takut hilang. Memang dihilangkan nih. Susuk telan seperti Ki Bewa bilang tadi ciptaannya. Atau susuk cair. Jadi saya juga bikin susuk cair. Jadi susu cair. Minyak berarti? Hah? Minyak. Ada minyak, ada cairan khusus. Oh. Gitu lah. Jadi dimasukkan dalam kapsul. Oke. Dimasukkan kapsul, jadi lebih gampang untuk telan. Jadi Telan. Jadi kapsul cair itu kan ya? di dalam melumer tuh. Iya, Sarangnya sama kapsul itu dalamnya. melumer. Dan air ini kan nanti dia merebak di dalam tubuh. Itu itulah. energinya yang Itu terpancar. energinya. Gitu. Itu energinya terpancar. Itu sifat susuk permanen tuh ya. Nah, kalau untuk susu cair saya nggak bikin, nggak permanen. Itu hanya Berkala? berlaku 6 bulan. 6 bulan. Ya. Itu ada batasan umur? Nggak, bebas. Laki-laki perempuan? Bebas. Nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan. Jadi Cuma susu ya itu cair. aja cuma jangka waktu 6 bulan. Karena kalau saya bikin permanen nanti nggak ada yang datang lagi. Iya betul. Iya kan? Dan akhirnya lupa diri juga dia. Ya, nggak datang lagi kan. Tali silaturahmi jadi putus gara-gara Betul. itu. Itu berdosa itu. Ki. Jadi 6 bulan sekali dia kudu datang ke Harus tempat dulu, saya. iya. Itu berdosa untuk silaturahmi. Jadi ada ciptaan itu susuk telan tadi namanya. Ketika buang air besar teman-teman, terbuang memang batu yang dirancang tadi, tapi energinya udah mengalir ke seluruh tubuh, ke titik-titik spot untuk membuka aura. Dan yang kedua susuk cair tadi dimasukkan dalam kapsul dalam cairan dan minyak tertentu yang memang sebelumnya udah dirituali. Nah, diarahkan ke situ. Itu juga sama seperti itu. Jadi kalau dari kapsul obat itu kan dari ganggang gitu ya, dari ganggang laut ya kan. Jadi langsung cair, Aman. Jadi Aman. ternyata Ki Bewa membuktikan bagaimana membuat susuk yang aman dikonsumsi sama batasan umur manapun, tapi tidak mengurangi kekuatan Ya, manfaat manfaatnya. tadi itu gitu ibaratnya. Ini luar biasa teman-teman. Jadi jangan salah menduga kalau dengar kata susuk tadi udah langsung berpikiran ini syirik, musyrik atau apapun. Tidak. Kita jangan terbiasa untuk mengikuti pola-pola lama lah. Jadi kata orang ini tanpa mau mencari tahu kebenarannya, cari tahu sama orang yang pakarnya, ya kan? Sambil nyantai-nyantai makan-makan teman-teman. Ini enak begini-gini nah. Seorang jumpa beliau itu susah nih. Ini saya ancam saya bilang. Kita udah kenal lama nih. Istri saya meninggal malah nggak datang sih bang. Tapi begitu tahu langsung diposting dia. Begitu tahu, buset. Cepet kali Ki Bewa nih. Langsung diposting tag-nya. Itu kayak keseputaran itu ya. Itu teringatnya mahal enggak kira itu? Apanya? Biayanya mahal ya. Enggak akan mungkin juga kan kita tanya ya kan? Kita tanya Susuk juga lah. itu Ya. Tergantung. Karena saya begini, mahar itu kan tergantung dari modal kerja. Oke, mahal ya. Makanya saya kan ada mahar. Setiap produk yang saya keluarkan tuh ada mahar, Om Jo. Siap. Kenapa? Gitu. Karena begini, saya menciptakan suatu produk itu kan pakai modal. Betul. Seperti contohnya kayak mustika. Saya kan tentu beli bahan mustika. Saya tentu ngupahin orang untuk membuatnya sedemikian rupa kecil. Semakin kecil, semakin rumit, semakin mahal biayanya. Ya, itu ada langganan saya memang khusus dia bisa bikin kayak pentol korek api itu dia rasa luar biasa gitu. Ya. Terus kalau seandainya kan itu nanti ada biaya ritual lagi. Saat saya melakukan pengisian pada benda ini, ya kan tentu kan ada ritual saya dan bahan-bahan untuk kerja saya. Nah itu kan semua kita hitung. Oke. Kalau seandainya anggaplah misalnya modal saya menciptakan suatu produk itu 200.000, ya kan? Menciptakan produknya ya, itu terus kan ada jasa saya, uang capek lah kan, kan uang capek. Kalau saya jual misalnya 500 itu kan masih wajar. Wajar. Nah, kalau saya tidak bikin mahar, saya modal kerja 200, ntar dibayar orang 50 kan saya Oh tekor. iya nggak bisa. itu kadang-kadang yang harus tahu. Ini teman-teman memang butuh modal orang membuat seperti itu. Sama dengan nge-vlog nih. Nah, Nge-vlog ini juga Om Jo juga butuh modal nih. Beli modal. kamera. tongsis, Iya. masih makan-makan, ya kan? Ngedit lagi laptopnya khusus. Artinya memang hidup itu butuh modal teman-teman.
Makanya kalau Om Jo lagi bikin YouTube, nonton YouTube-nya Om Jo, channel Om Jo, jangan lupa subscribe. Ya, Iya jangan kan? lupa loh, ini nakal jangan loh. lupa. Kita teman baik lu masa nontonnya nggak mau Untuk di-like. menghargai Om Jo. Kayak gitu kali. Tapi saya belum subscribe loh. Coba kadang-kadang. Jadi teman-teman, nanti setelah ini Kibewo mulai dulu punya YouTube, tapi sekarang pengen buat lagi, tapi kita bantu supaya Kibewo tetap eksis karena ilmu ini bermanfaat buat banyak orang, bermanfaat. Jadi setiap orang punya kelebihan masing-masing. Jadi diabadikan di YouTube suatu saat 10-15 tahun yang ke depan ini akan mengalir terus amal ibadah dari edukasi ilmu ini. Jadi nggak salah kalau teman-teman bantu supaya channel ini tetap berlanjut, jangan sampai dihapus di YouTube. Nah, gitu. Sam? Apa namanya? Sambala Sam? BA A 18 spasi 18 tuh. Ya. Udah ternyata. Kibewo aja loncengnya belum. Oh, loncengnya belum ya? Oh, hilang Kibewo nih. Justru kedepannya malah kita bukan Kibewo, sayang ilmu beliau nanti nggak terekam dulu, walaupun nggak mendetail, tapi pengetahuan beliau juga bermanfaat buat masyarakat banyak. Itu loh Ki. Oke, udah. Videonya. Ya. Wah, Ini dengan dia nih. benar. Sakti Om Jo di sini ya. Ada ilmu kebal juga. Ya bagi ilmu Oh, loh, bukan berarti aku kebal loh Ki. Ya, makanya kan masalah susu peregetan kok apa gendam itu Kibewo lah, nggak saya lagi lu malahan arah ke metafisikanya. Nggak nyangka saya. Tapi tetaplah berkarya Ki, kemanapun kan Ki, tetap maju dengan merangkul yang mudah-mudahan teman-teman beliau juga ketua IPN, ketua bukan otonom Nusantara di Pekanbaru. Dia lagi ya, Pekanbaru ya, Pekanbaru. Jadi teman-teman kalau mau ketemu beliau nggak usah pakai sama saya dan nggak usah ragu-ragu. Di mana Ki praktek? Praktek saya di Markoyan, tepatnya di Jalan Khairuddin Nasution, Perumahan Awar Kuning, Blok K2 nomor 20. Jam praktek saya dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Dan bagi yang pengen datang konsultasi, buat janji dulu Om Jo. Harus ya. Harus buat janji. Jadi gini, saya menjaga privasi. Jadi antara pasien satu dengan pasien satu tuh saya buat nggak ketemu, supaya mereka nyaman. Betul. Kalau nanti mereka bukan apa-apa, misalnya mereka datang pasien 1, 2, 3, 4 kumpul semua di sini. Kadang nggak semua orang suka loh seperti itu kan? Ya, menjaga. Ya. Mana tahu rupanya tetanggaan. Iya, kan ya. itu yang saya jaga tuh. Betul, Saya betul. bikin sistemnya, mereka harus daftar dulu, ya kan? Tapi rahasia banget ya Ki ya. Privasinya kita jaga. Rahasia pasien memang betul-betul Kibewo jaga ya. Ya, jaga banget. Jangan sampai gimana ke depannya kan. Terus kita jaga betul. Jadi teman-teman udah tahu tadi tempat prakteknya. Kontak personnya nanti Bisa langsung. saya tayangkan komen. di komen, nanti saya tayangkan di sini ya. Begitu beliau bilang kontak person, nomor telepon nanti kita tayangi. Jadi tunggu tayangan ini. Ini masih pembicaraan sederhana teman-teman. Ini belum dalam sekali. sambil Masih guyon. santai aja. Banyak kali makan makanan. Nah, ini buah-buahan banyak kali nih ya. Saya udah sampai Jadi- kenyangan ini. Hadiah kehadiran beliau itu hadiah buat mendoa 40 hari istri saya. Udah lama nggak ketemu. Jadi nanti langsung saja ke Nanti kita buat yang lebih serius. lebih serius. Lebih detail, ya kan? Nah, Kita kupas. membahas tentang macam-macam produk-produk mistik ya Om Iya. ya. Jadi ada seperti apa itu, seperti Om tadi, apa itu kebal kan, kekebalan, apa itu pengasihan pemikat, apa itu susuk, apa itu santet. Pelet. Sebenarnya pelet masih banyak yang bakal kita bahas lagi nanti.
Nah, makanya terus saksikan Sambala 18 ya. Sambala 18. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Tonton, like, share biar Jangan salah ketik Sambala 18, bukan Sambalado. Nah, bukan sambalado ya, bukan sambal ini bicaranya tentang. Jadi teman-teman, sekilas tentang kepribadian Ki Bewo atau Ki Lanangi Jagat ya. Jadi tempat prakteknya nanti tahu, udah dibilang beliau. Jadi sekilas mengenai susuk ini justru sangat menarik tentang susuk sebenarnya. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi sebenarnya yang mau dikupas. Cuma kita kasih gantung dulu. Gantung dulu. Betul. Kalau kita kupas semua di sini nggak seru lagi. Nggak seru lagi. Nanti mereka nggak rindu sama kita. Betul. Nggak rindu. Ya kan udah tahu semua. Ini kebiasaan manusia begitu. Udah tahu semua katanya. Ada sebetulnya masih kulit-kulit. Banyak lagi yang bakal kita kasih tahu. Jadi teman-teman, Ada sedikit bocoran. apa itu? Tapi sedikit vulgar. Susu pi. Itu lebih bahaya lagi, lebih menarik lagi itu bahasa. Cuma nanti. Harus Khusus tuh ya. Harus apa dulu nih? Harus like dulu. Harus like, share, subscribe, dan hubungi beliau, nanti kontaknya kita kasih di layar. Jadi kita kasih ya. Oke, di layarnya nanti kita kasih. Ya. Susuk V namanya, V. Jadi mungkin orang-orang dewasa udah paham lah. Jadi kalau masalah susu, beliau memang masternya. Jadi menurut teman, privasi sangat dijaga, percayalah. Privasi pasien bakal dijaga. Ki Bewo bakal jaga betul kerahasiaan. Jadi nggak usah malu-malu karena memang itu menjadi masalah, menjadi gangguan, menjadi penyakit bagi diri teman-teman. Kaum ibu-ibu, kaum wanita, silakan hubungi beliau. Bakal sampai saat ini saya kenal beliau jaga betul privasi seorang klien beliau. Ya. Nah, sampai jumpa teman-teman. Kami mau lanjut hidung makanan lagi, ngobrol lebih dalam lagi, tapi bukan area di YouTube, area pribadi. Ya, sampai jumpa di edisi berikutnya bersama Ki Bewo atau Ki Lanangi Jagat. Oke, salam Sambala. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.